Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP diduga menjadi tempat berkumpulnya aktivis PKI gaya baru. Mereka ini merasa terlindungi di partai berlambang moncong putih. PKI gaya baru ngumpulnya di PDIP, kata Putri Jenderal Ahmad Yani Amelia Yani di channel YouTube UI Watch berjudul "Apakah Presiden Soekarno Terlibat G30 SPKI?". Dengarkan kesaksian Amelia, Putri Jenderal Ahmad Yani ini. Amelia juga berbicara rekonsiliasi antara keluarga PKI dengan pahlawan revolusi. Kita berbicara rekonsiliasi ketika berkumpul. Ilham Aidit digosok jadi marah-marah, papar Amelia. Ia mengingatkan kepada Presiden Joko Widodo tidak mengeluarkan aturan di mana negara meminta maaf kepada keluarga PKI. Pengikut PKI sampai hari ini masih ada, ungkapnya. Dia melanjutkan, bila pemerintah nekat untuk minta maaf, maka justru akan melukai kembali hati keluarga pahlawan revolusi, TNI, dan masyarakat Islam yang telah menjadi korban. Amelia merasa heran, Soekarno yang waktu itu masih sebagai presiden tidak hadir dalam pemakaman pahlawan revolusi. Tanggal 5 Oktober 1965, ayah saya Ahmad Yani dikubur. Bung Karno tidak hadir, ungkapnya. Bung Karno berziarah ke makam Ahmad Yani, kata Amelia, setahun setelah penguburan pahlawan revolusi. Bung Karno baru 1 tahun kemudian nangis di kuburan bapak saya, jelasnya. Kata Amelia, Bung Karno juga tidak terlihat sedih setelah terjadi pembunuhan 6 jenderal dan berpidato pada 6 Oktober 1965 dan menyebut hanya tonggak kecil dalam perjalanan revolusi Indonesia. Bung Karno dalam bahasa Belanda menyebut hanya sebuah riak di tengah samudra, ungkap Amelia. Kata Amelia, pasca peristiwa G30 SPKI, tepatnya 1 Oktober 1965, Bung Karno bersama tokoh PKI, Suparjo, dan Dewan Revolusi ada di Halim Perdana Kusuma. 1 Oktober 1965 jam 7.00, Presiden Soekarno tidak ada di tempat, tidak tahu ada di mana. Belakangan ketahuan Bung Karno ada di Halim Perdana Kusuma bersama Suparjo dan orang-orang Dewan Revolusi, papar Amelia. Saat itu Jenderal Soeharto menunggu perintah Soekarno sebagai Panglima tertinggi ABRI untuk menindak PKI. Namun Soekarno hanya diam saja. Akhirnya Pak Nasution. Dan sakit sekali jatuhnya. Jatuhnya Bung Karno itu sangat sakit. Nah, jadi kalau sekarang ini ada PKI gaya baru atau apa itu ngumpulnya memang di PDIP semua. Iya, itu ngumpulnya memang di situ. Mari kita selesaikan. Ya, memang di situ. Jadi dubes ya Pak. Ya kira-kira 200 lah di DPR RI mereka. Ya, tapi si Ciptaning kan bilang 20 juta. Dia bilang ada 20 juta. Kita berusaha memang tuh yang Mas Unung dari cerita untuk rekonsiliasi nggak bisa, karena begitu ngumpul masuklah ini unsur lain, lalu si Aidit, si Ilham di kosok marah, akhirnya berantem aja. Iya, nggak bisa. Nah, kalau sampai Jokowi ngeluarin apa tadi? Kepres. Ya kita turunkan lagi ya. Iya kan? Kita lawan Pak. Kita usahakan lebih bagus ini cepat kita mundur, kita bubarkan. Jadi kita keluar. Itu Kepresnya. Kita suruh memaafkan. dia pemerintah minta maaf. Ya memang ya Pak ya, orang mau kudeta nih saya tanya, paling yang mendesain 5 orang ya, Aidit, Sutisman, siapa? Noto, apa lagi tuh? Paling 5 ya, Politbiro ya. Politbiro CCPK paling 5 orang. Dia nggak mungkin woro-woro 3 juta. Kita mau ini loh, kan nggak mungkin. Nah sekarang ini pengikutnya yang seabrak-abrak ini kan menuntut sebenarnya hanya minta ini. Iya. Untuk partainya. Itu enak benar. Bolak-balik kalau nyalahkan Orde Baru enggak. Iya, padahal Orde yang dukung PKI kan udah. Jadi Orde Baru itu. Jadi gini Pak ya. Orang tuh jahatnya gini, karena orang tahu
era Pak Harto 32 tahun itu, tapi awal tahun 65 sampai tahun 74 mungkin Pak Harto itu masih bagus. Setelah itu kan kita booming minyak tuh tahun 70-an. Nah, anak-anaknya mulai gede, ini kroni, yang rumuni itu kroni. Jadi sebetulnya Pak Harto tuh nggak ikut campur. Saya pernah nanya kok sama Pak Hendro Priyono, Pak, kalau saya bikin surat ke Pak Harto, itu suratnya kemana? Kalau yang dari rakyat itu langsung ke meja Pak Harto Cendana, kalau yang dari konglomerat itu ke Murdiono. Itu yang saya tahu. Saya dimarahin Pak Hendro, lain kali kalau kamu bikin surat kasih saya dulu. Saya emang sengaja ngetes gitu. Saya kan di desa waktu itu ya. Ternyata surat saya itu sampai di mejanya beliau. Tapi surat dari konglomerat itu ke Pak Murdiono, Pak. Nah, Pak Harto itu kesalahannya satu, kroni itu. Ketika beliau lengser, nggak ada satupun di situ orang. Karena apa? Lari semua buat duit. Iya Pak, iya. Nah, anak-anaknya sekarang dituntut suruh ngembaliin kan sama negara. Si Tommy, Mbak Tutut semua. Tapi Pak Harto itu bersih memang. Karena yang jahat itu kroni namanya. Kalau sekarang kan apa namanya, oligarki. Nah, kalau dulu kroni. Sekarang lebih parah sekarang. Iya, sekarang sudah masuk sampai ke lini yang paling bawah ya. Sekarang nggak usah jauh-jauh. Lukas NMB main judi triliunan. Masa KPK mau nangkep dia takut ditembak OPM. Ya kan? Ada ibu dari dalam punya anak kecil katanya. Ibu siapa tuh? Iya, lucu kan? Mau nangkep Lukas NMB kok takut? Takut sama siapa? OPM. Pakai anti peluru dong ya. Yang mau dikerahkan 1000 Brimob untuk ngambil dia. Maluin banget bangsanya sendiri, mereka bisa. Kalau bapak saya dulu prinsipnya satu, kalau ada negara dalam negara harus ditumpas, di ITI ditumpas, PRRI ditumpas, ya kan? Gitu. Itu prinsip tentara. Jadi sipil ya kayak Pak Jokowi yang nggak tahu kayak gitu. Ini yang saya tahu, saya belajar jelas pengkhianat itu nggak jauh dari kita. Iya Pak, Banteng Raiders itu Pak. Jadi kalau kita ke Banteng Raiders, Bapak ke Serondo, itu ada foto Pak Yani, terus ada yang 0003, kita tanya kenapa itu putih semua? Itulah para pengkhianatnya. Tapi Rudi ini dari situ, banyak yang jadi kasap Pak Dudung dari situ juga, dari Banteng Raiders. Pengkhianat juga. Jadi begitu Pak. Jadi ya kalau yang namanya si Aswi bilang apa namanya merangkak kudeta, he doesn't know anything. Asli itu PKI lah. Iya itu PKI. Dia Ya. disusupin buat Iya. Nah, kudeta itu siang itu waktu si Untung bilang demisioner kabinet, dia yang memimpin, semua yang berpangkat di atas dia turun. Nah itu Dewan Kolonelnya itu. Dewan Kolonel.